Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana saya masih bisa memenuhi tugas video akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan yang diampu oleh Buya Haji Zainal Abidin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Weni Adin Asari dari mahasiswi Institut Agama Islam Darul Ulum, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI semester 3. Materi yang akan saya sampaikan tentang siklus penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan ditempatkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan bahwa pendidikan dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Implikasinya dari berlakunya undang-undang diantaranya adalah perlu adanya suatu standar mutu pendidikan yang bersifat nasional. Di antara upaya menentukan standar secara nasional adalah adanya Standar Nasional Pendidikan atau Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk berbagai sejenis dan jenjang satuan pendidikan. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional pada tanggal 25 September 2009 yang lalu, pemerintah melalui Mendikna telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggaraan satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan yang melanjutkan disebut SPMP adalah subsistem dan sistem penjaminan mutu pendidikan nasional yang fungsinya utama meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan Peraturan Materi Pendidikan Nomor 63 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 yang dimaksud dengan penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggaraan satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan adalah tingkatnya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan atau SPMP. Acuan mutu pendidikan pada satuan atau program pendidikan adalah standar yang diberlakukan secara bertahap dan berkesinambungan, yakni Standar Pelayanan Minimal atau SPM dan Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Beberapa penjaminan mutu pendidikan dalam bidang pendidikan yaitu Standar Pelayanan Minimal atau SPM, Standar Nasional Pendidikan atau SNP, pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, proses sistem penjaminan mutu pendidikan, penetapan regulasi penjaminan mutu pendidikan, penetapan standar penjaminan mutu pendidikan, prosedur operasional standar sistem penjaminan mutu pendidikan, pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, evaluasi diri sekolah atau EDS dalam kerangka sistem penjaminan mutu pendidikan. Konsep dari evaluasi diri sekolah atau EDS adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat minimal internal yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melibatkan kinerja sekolah berdasarkan SPM dan SNP yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan RKS dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten atau kota. Proses evaluasi diri sekolah merupakan siklus yang dimulai dengan pembentukan tim pengembangan sekolah atau TPS, pelatihan penggunaan instrumen, pelaksanaan EDS di sekolah, dan penggunaan hasilnya sebagai dasar penyusunan RPS atau RKS dan RAPBS atau RKS. Keterkaitan EDS dengan penjaminan dan peningkatan mutu. Evaluasi diri sekolah dikembangkan sejalan dengan sistem penjaminan mutu pendidikan, khususnya yang terkait dengan perencanaan pengembangan sekolah dan panduan terkait teknis EDS 11 manajemen berbasis sekolah. Pelaksanaan EDS terkait dengan praktek dan peran kelembagaan
yang memang sudah berjalan, seperti manajemen berbasis sekolah, perencanaan pembangunan sekolah, akreditasi sekolah, implementasi SPM dan SMP, peran LPMP atau BDK, peran pengawas, serta manajemen pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, dan rencana pembangunan nasional bidang pendidikan, Renstar Rekemendas, dan Renstra Kemenak. Bentuk instrumen evaluasi diri sekolah. Instrumen evaluasi diri sekolah terdiri dari 8 standar nasional pendidikan yang dijabarkan ke dalam 26 komponen dan 60 indikator. Setiap standar terdiri atas sejumlah komponen yang mengacu pada masing-masing standar nasional pendidikan sebagai dasar bagi sekolah dalam memperoleh informasi kinerja yang bersifat kualitatif. Bukti fisik yang tersedia digunakan sebagai bahan dasar untuk mengembangkan kondisi sekolah terkait dengan indikator yang dinilai. Untuk itu, perlu dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang dapat dilaksanakan sebagai bukti fisiknya, misalnya catatan kajian, hasil observasi dan hasil wawancara, atau konsultasi dengan pemangku kepentingan seperti komite sekolah, orang tua, guru-guru siswa, dan unsur lain yang terkait. Informasi kualitatif yang menggambarkan kenyataan dapat berasal dari informasi kuantitatif. Sebagai contoh, rencana pelaksanaan pengajaran atau RPP tidak sekedar merupakan catatan mengenai sebagaimana pengajaran dilaksanakan. Keberadaan dokumen kurikulum bukan satu-satunya bukti bahwa kurikulum telah dilaksanakan. Triangulasi. Bukti ini menjamin bahwa konsisten akan terus diperiksa ulang dan bahwa indikator-indikator yang ada di pandangan dari berbagai sudut untuk memberikan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini penting mengingat apa yang dituliskan dalam dokumen tidak selalu merupakan hal yang sebenarnya terjadi. Misalnya, sebuah rencana mengejar tidak selalu dapat merekam bagaimana suatu pelajaran diajarkan. Dokumen kurikulum tidak selalu menjadi jaminan bahwa kurikulum disampaikan dengan utuh dan bahan pelajaran dapat dihitung, tetapi bukan berarti bahan tersebut dipergunakan sesuai kepentingan secara efektif. Kesimpulannya adalah pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP sedang mengembangkan pendidikan ke arah standarisasi serta sertifikasi. Di dalam konsep ini, semua instrumen yang terlibat dalam pendidikan haruslah bekerja secara profesional. Dan untuk mencapai itu, maka pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan ideal. Aturan standar itu meliputi isi proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, saran dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian.